Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siswa-siswi SMK Negeri 1 Binangun dalam keadaan sehat dan besok bisa mulai melaksanakan kegiatan PKL. Berikut kami sampaikan. Jadi untuk kegiatan PKL dimulai tanggal 6 November 2021. Ini di sini sampaikan jurnal kegiatan siswa praktek kerja lapangan. Nah, ini tolong ya, ini nanti diisi dengan menggunakan huruf kapital dan ditulis yang rajin. Nah, kemudian di sini ini kompetensi keahlian yang perlu kamu cermati di Dudi atau tempat kalian melaksanakan PKL. Bisa sambil dibaca di buku kalian masing-masing. Ini ada 4 jurusan. Nah, ini kepala sekolahnya Bu Sri Utami SPD MM. Kemudian ini tata tertib. Ini di sini saya ingin menyampaikan tentang tata tertib peserta praktek kerja lapangan. Yang pertama, peserta praktek kerja lapangan adalah siswa yang terdaftar di SMK Negeri 1 Binangun. 2. Peserta telah mendapatkan pernyataan izin dari orang tua dan telah menandatangani surat pernyataan kesanggupan mentaati persyaratan dan peraturan yang berlaku baik dari sekolah maupun perusahaan di tempat melaksanakan praktek kerja lapangan. Yang ketiga, peserta praktek kerja lapangan berstatus sebagai training atau latihan. Kalian di situ adalah tugasnya adalah sebagai latihan, bukan sebagai karyawan, sehingga tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh serikat pekerja. Jadi kalian tidak boleh mengikuti kegiatan organisasi serikat pekerja karena masih sebagai siswa. Yang keempat, sebagai training atau latihan, seluruh peserta harus mematuhi persyaratan peraturan yang berlaku di perusahaan. Yang kelima, pihak perusahaan tidak bertanggung jawab bila peserta melakukan pelanggaran hukum dan mendapatkan masalah dengan pihak ketiga di luar jam kerja. Jadi kalian pada saat PKL itu jangan sampai berurusan dengan masalah hukum, melakukan kriminal dan sebagainya. Yang keenam, peserta wajib mengikuti dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh personil in charge dari perusahaan. Kemudian yang ketujuh, peserta wajib mengikuti jam kerja tambahan di luar jam kerja normal jika perusahaan membutuhkan. Maksudnya, bila di tempat kalian melaksanakan PKL itu membutuhkan kalian, tenaga kalian untuk membantu kelancaran dalam proses pekerjaan di luar jam kerja, misalkan harusnya jam 4 pulang, tapi kalian karena tenaganya masih dibutuhkan, harus siap mengikuti pekerjaan sampai dengan selesai. Berarti membantu tempat kalian melaksanakan PKL agar customer dari pelanggan tersebut merasa senang, dan yang punya dudi atau bengkel itu juga senang dengan adanya kalian.
Yang ke-8, siswa wajib mematuhi peraturan dan tata tertib disiplin yang berlaku di perusahaan tempat praktek kerja lapangan. Yang ke-9, peserta mentaati standar operasional prosedur yang diberlakukan di perusahaan. Yang ke-10, peserta bersedia ditempatkan di bagian manapun sesuai dengan program yang ada pada perusahaan tersebut. Yang ke-11 ini, peserta wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19, yaitu dengan melaksanakan 5M, meliputi memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Ini wajib. Jadi tiap hari melaksanakan PKL, kalian wajib membawa masker dan dipakai. Ini yang peraturan khusus. Siswa wajib melaksanakan program praktek kerja lapangan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, siswa wajib menjaga citra yang baik dan menjunjung tinggi alma mater SMK Negeri 1 Binangun dalam melaksanakan praktek kerja lapangan. Yang ketiga, siswa berkewajiban menjaga kehormatan diri dan memberikan teladan yang baik, terutama tingkah laku dan disiplin. Yang keempat, bersikap hormat dan sopan terhadap pembimbing baik di sekolah maupun di IDUKA atau tempat PKL, dan selalu berpakaian rapih. Tidak diperkenankan memakai sandal, kaos oblong, aksesoris yang berlebihan, serta berambut gondrong. Khususnya untuk yang cowok ini, untuk siswa SMK Negeri 1 Binangun dilarang berambut gondrong. Kalian sesuai dengan aturan sekolah, karena masih menjadi siswa maka berambut pendek. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan program yang telah disusun oleh pembimbing sekolah atau industri. Selama melaksanakan praktek kerja lapangan selalu menggunakan atribut yang ditentukan dari IDUKA. Jadi masing-masing IDUKA atau tempat PKL itu akan mempunyai aturan menggunakan atribut yang mungkin berbeda. Nah, ikuti arahan dari masing-masing tempat IDUKA atau tempat PKL yang kalian ikuti. Yang selanjutnya yaitu perizinan. Izin meninggalkan tempat PKL harus sepengetahuan pihak IDUKA atau DUDI dan sekolah. Setiap pindah tempat sebelum batas yang tertera pada jawaban dari IDUKA dan surat tugas. Kepadanya wajib meminta surat pernyataan dari IDUKA tentang perubahan pelaksanaan dengan balasan permohonan. Yang selanjutnya, siswa melaksanakan praktek kerja lapangan hanya diberikan kesempatan untuk pindah maksimal 1 kali dan sudah melakukan praktek kerja lapangan minimal 2 bulan. Dengan terlebih dahulu lapor ke sekretariat PKL atau sekolah untuk dibuatkan kelengkapan administrasi yang baru. Ini yang penting, larangan, teguran, dan sanksi. Ini pada saat kalian melaksanakan PKL, ini larangan
larangan, ini larangan keras. Larangan keras kalian di tempat PKL itu dilarang merokok, mabuk, berkelahi, tawuran di tempat PKL. Dan mungkin pada saat kalian berangkat ke tempat PKL menggunakan atribut sekolah juga dilarang melakukan hal tersebut. Yang nomor berikutnya yaitu menggunakan fasilitas perusahaan untuk keperluan pribadi tanpa seizin pembimbing industri atau perusahaan. Yang berikutnya, pindah tempat PKL di Iduka harus izin pembimbing atas perintah yang berwenang dalam mengatur penempatan siswa PKL. Sanksi bagi yang pindah tempat PKL adalah melaksanakan praktek kerja lapangan di sekolahan. Jadi nanti kalian jadi membantu tulmen. Yang selanjutnya, berbicara dan bertingkah laku tidak sopan. Jadi kalian dilarang berbicara atau bertingkah laku yang tidak sopan sehingga menyebabkan tempat kalian PKL itu customernya menjadi tidak nyaman dengan kehadiran kalian di tempat PKL tersebut. Nah, tolong jaga tingkah laku, cara kalian berbicara yang sopan agar customer dari Dudi itu atau bengkel itu menjadi nyaman dan menjadi lebih nyaman dengan kehadiran kalian ada di tempat PKL tersebut, tidak merasa terganggu. Yang berikutnya, khusus untuk siswi putri dilarang. Untuk yang cewek atau yang putri ini dilarang memakai rok mini, memakai sepatu bertumit tinggi, memakai perhiasan yang berlebihan, memakai tata rias muka yang kurang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Yang selanjutnya ini ada teguran dan sanksi. Pelanggaran atas tata tertib oleh peserta akan diberikan teguran dalam 4 tahapan. Nah, ini ada teguran nanti secara lisan, tulisan ke-1, tertulis ke-2, dan akhirnya dikembalikan ke sekolah atau nanti akan kalian di istilahnya menjadi tidak nyaman. Tolong kalian jaga agar kalian menjadi siswa yang baik berada di lingkungan sekolah maupun ada di lingkungan yang lain. Kemudian identitas kamu tolong ditulis dengan huruf kapital ya. Ditulis dengan yang rajin, yang rapi dan mudah dibaca dan enak dibaca. Ini juga ditulisi, ini nama kamu, kemudian fotomu yang terbaru. Kemudian ada identitas Dudi juga ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Ini ada pimpinan perusahaan, ada pembimbing. Nah, nanti yang untuk pimpinan perusahaan otomatis memerlukan yaitu cap dari Dudi tersebut. Ini identitas perusahaan. Kemudian pernyataan siswa juga ditulis dengan huruf kapital yang rapi dan mudah dibaca. Kemudian di sini yang dari pernyataan ini yang perlu kalian perhatikan sini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa, bahwanya itu berarti bahwa sayanya itu saya kamu. Ya. Akan melaksanakan praktek kerja lapangan dengan sungguh-sungguh dengan penuh tanggung jawab. Nah,
Kalau tidak melaksanakan dengan rasa tanggung jawab, lebih baik nggak usah PKL atau tidak naik kelas. Bersedia mentaati segala peraturan yang berlaku di tempat praktek kerja lapangan dan peraturan di sekolah. Yang berikutnya, bersedia menerima sanksi jika sanksi sesuai jika melanggar. Nah, kalian akan menerima sanksi bila melakukan pelanggaran ya. Jadi harus siap menerima sanksi. Sanksinya sesuai dengan pelanggaran yang kamu lakukan. Tolong jangan melakukan pelanggaran biar tidak terkena sanksi. Ini wajib kamu tanda tanganin ya, Binangun atau Cilacap tanggal berapa. Jadi tanggal malam ini kamu tanda tangani namamu. Kemudian ini surat pernyataan izin orang tua, nama lengkap, alamat, nomor HP-mu, orang tua. Menyatakan, nah ini orang tuamu menyatakan boleh apa tidak, atau keberatan atau tidak keberatan. Nah, berarti yang salah satunya kamu coret ya, yang keberatannya dicoret, dan ini menyatakan tidak keberatan mengizinkan anak saya untuk mengikuti praktek kerja lapangan di tempat praktek kerja lapangan. Nama indukannya kamu tulis dengan huruf kapital, kemudian di situ ditulis Cilacap tanggalnya berapa, nama orang tua, tanda tangan. Nah ini kemudian untuk daftar hadir peserta ini kamu isi sesuai dengan tanggal kehadiran kamu di tempat PKL dan diparaf oleh pembimbing dari Dudi atau tempat PKL. Nah ini ya, banyak, cukup banyak. Ini ada berapa bulan. Nah ini yang perlu kamu isi sesuai dengan tanggalnya. Jangan mengisi tidak sesuai dengan tanggalnya. Nanti hari Minggu tidak berangkat kamu isi. Jangan ya. Jadi di tempat PKL kalau memang hari Sabtu berangkat ya tetap berangkat. Pokoknya jam kerjanya mengikuti yang ada di tempat kalian PKL. Kemudian ini catatan aktivitas harian. Tolong diisi nomor 1 tanggalnya berapa, kalian melakukan aktivitas apa, kemudian diparaf oleh pembimbingmu. Nah nanti contoh misalkan kalau untuk anak TKR hari pertama mungkin kalian pengenalan alat-alat bengkel, kemudian melakukan pekerjaan apa kamu tulis ya, dan seterusnya. Nih yang perlu kamu isi banyak, jadi tiap hari tolong diisi pada saat kamu melakukan kegiatan PKL biar tidak menumpuk pekerjaannya nanti lupa. Ini yang perlu diisi. Kemudian nah ini daftar nilai dan sebagainya, ini ya nanti bila tidak ada masalah kan semuanya akan berjalan dengan baik. Ini yang perlu diisi. Ini nanti yang ngisi adalah pihak pembimbing dari sekolah. Pembimbing duka nanti ngisi tanda tangan. Nah kemudian untuk sesi terakhir dari kegiatan PKL itu adanya itu penulisan laporan. Nah nanti kalian dituntut untuk bisa belajar menulis laporan, dimulai dari judul, pengantar, pendahuluan. Nah ini perlu kamu. Nah ini ada aturan tulisannya di situ, dibaca. Kemudian melihat contoh kakak kelas kamu yang sudah menulis laporan. Kemudian yang perlu ini jadi catatan lagi yaitu call center praktek kerja. Ini di sini ada 7 orang yang bisa kalian hubungi apabila menemukan masalah atau kamu bermasalah di tempat kalian melaksanakan PKL. Ini. Terima kasih dari saya.
Apabila penjelasannya kurang berkenan atau kurang urut atau kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.